Shalom Bapak Ibu, saya berharap semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Walaupun kita masih berjumpa dalam persekutuan doa secara online dan belum bisa bersekutu dalam persekutuan doa seperti biasanya, tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita di dalam kita ambil bagian di dalam pelayanan kita melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai persekutuan doa sore hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengawali dengan memuji Tuhan dari pujian 202, Jalannya. KPPK nomor 202, Jalannya. Jalannya terindah meski ku tak tahu mengapa cobaan datang menyerang dengan bagai cara yang mengujiku. Kepada kita bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, walaupun kita harus melewati banyak tantangan dan banyak rintangan. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi sifat manusia jika manusia itu menempuh segala sesuatu yang gampang.
menempuh segala sesuatu yang mudah dilakukan, karena kecenderungannya adalah tidak mau yang namanya melewati rintangan ataupun tantangan, tidak mau repot dan juga tidak mau susah, tidak mau menempuh jalan yang rumit. Apalagi kalau kita melihat bahwa sebelum ada jalan tol, banyak orang yang mengeluh karena macet, karena perjalanannya lebih lama dan terasa sumpek dalam perjalanan. Dan ketika jalan tol itu ada, memang masih ada yang lewat di jalan utama yang mungkin itu tidak seenak di jalan tol. Tapi ada banyak orang yang juga pilih jalan tol karena merasa bahwa perjalanannya akan lebih cepat dan kemudian tidak ada rintangan di sana. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu tidak mau yang susah-susah, tidak mau yang ada tantangannya, maunya yang gampang, maunya yang menyenangkan. Ini sudah kodratnya manusia. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang jalan yang lebar dan juga jalan yang sempit. Di dalam bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita dan mengajarkan kepada kita tentang dua jalan yang diajarkan oleh Tuhan. Dan Alkitab menegaskan bahwa jalan yang lebar dan jalan yang sempit ini harus dipilih salah satu, karena tidak bisa dijalani keduanya. Harus salah satunya dipilih. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita hari ini, jalan yang lebar adalah jalan yang membawa manusia kepada kebinasaan. Tetapi justru banyak orang yang menempuh jalan tersebut. Berbeda dengan jalan yang sempit. Jalan yang sempit adalah jalan yang sesak dan di sana penuh dengan ujian. Jalan yang membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Jalan yang membutuhkan penyangkalan diri. Sedikit orang yang mau menempuhnya. Padahal jalan yang sempit ini adalah justru jalan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang terjebak dengan jalan yang lebar karena merasa bahwa jalan yang lebar tentu adalah jalan yang ujungnya adalah menjanjikan tentang sesuatu yang membahagiakan. Dipikirnya ketika tidak ada rintangan berarti selamanya itu akan membuat manusia itu menjadi enak. Tetapi rupanya yang dipikirkan itu adalah sesuatu yang membinasakan, karena jalan yang lebar di sana pada akhirnya menuju ke kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalan manakah yang harus kita pilih? Jalan manakah yang akan kita pilih ketika kita diperhadapkan dengan pilihan jalan yang sempit dan jalan yang lebar? Menempuh jalan yang lebar atau yang sempit itu adalah sebuah perjalanan dan itu adalah pilihan hidup masing-masing. Ketika tidak ingin mengalami kebinasaan, maka mulai dari sekarang kita belajar untuk menempuh jalan Tuhan, yaitu jalan yang penuh dengan tantangan dan jalan yang penuh dengan rintangan. Dikatakan di sana itu jalannya sempit dan juga sesak. Menempuh jalan Tuhan memang bukan perkara mudah, karena kita harus diperhadapkan dengan banyak hal yang menuntut kita harus bisa menyangkal diri, menuntut kita juga harus bayar harga dengan cara melakukan kehendak Tuhan atau firman-Nya. Dan itu artinya kita juga harus menyalipkan kedanggigan kita dan tidak menuruti hawa nafsu kita. Keduniawian kita ini seringkali menguasai kita sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang harus kita pilih. Sehingga kadangkala kita pilih hal yang lainnya dibandingkan dengan Tuhan. Menempuh jalan Tuhan berarti kita harus meneladani Kristus. Ada banyak tawaran di dunia ini yang seringkali tanpa kita sadari, tawaran demi tawaran yang ada di dunia ini menyesatkan kita dan juga membuat kita menuju ke kebinasaan kekal. Salah satu yang ditawarkan oleh dunia adalah tentang popularitas. Ketika sedang mengejar yang namanya popularitas, maka kita akan diingatkan dengan peristiwa murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berkumpul bersama-sama
Dan pada waktu itu ada yang mengajukan mau duduk di sebelah kanan dan mau duduk di sebelah kiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Dikatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh di mana setiap kita yang memilih jalan yang sempit atau jalan Tuhan, maka tidak akan lagi mengedepankan yang namanya popularitas, tetapi justru dituntut untuk menjadi seorang hamba, mau merendahkan diri dan melayani orang lain, mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Orang lain menjadi fokus kita, sehingga tidak ada lagi pikiran yang namanya saya harus menjadi yang utama di antara yang lainnya. Tetapi yang ada adalah belajar dari Tuhan Yesus, betul-betul mempunyai satu kerendahan hati untuk mau menjadi hamba bagi orang lain. Karena ketika menjadi hamba berarti melayani orang lain. Bapak Ibu, ini adalah konsep yang berbeda dengan konsep dunia. Ketika konsep dunia, maka dia akan mengatakan bahwa ketika engkau menjadi besar, maka engkau harus menjadi pemimpin, engkau harus menjadi yang terkemuka, engkau harus menjadi penguasa. Tetapi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ini adalah pilihan ketika kita memilih jalan yang sempit. Artinya bahwa kehidupan kita tidak akan selalu dikuasai dan juga tidak akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi justru di sana kita dituntut untuk kita bisa menyangkal diri, dan kita juga melakukan akan kehendak Tuhan melalui mentaati firman-Nya. Untuk itu mari jangan pernah kita menukar keselamatan kita dengan jalan duniawi. Menempuh jalan Tuhan yang sempit dan sesak itu memang berat. Kadang-kadang kita mungkin mengeluh, kadang kita mungkin khawatir, kadang-kadang kita mungkin juga bertanya bahwa Tuhan, mampukah saya melakukan itu? Dan seakan-akan kita tidak ada jalan keluar dengan persoalan dan pergumulan kita, dan kita menjadi putus asa. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita, yang senantiasa menguatkan dan menyertai kita sampai pada garis akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Mau melewati jalan yang lebar atau mau melewati jalan Tuhan yang sempit itu. Tantangan demi tantangan, rintangan akan selalu ada. Tetapi ada kuasa Tuhan yang selalu memimpin dan menolong kita. Untuk itu buat keputusan hari ini bahwa saya mau mengikut Tuhan. Ketika sudah ambil keputusan itu, berarti Bapak Ibu sudah harus siap melewati setiap rintangan, karena pilihan kita adalah jalan yang sempit. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita melewati rintangan-rintangan di jalan yang sempit itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami bahwa perjalanan iman kami mengiring Tuhan. Kami harus memilih jalan yang sesak, jalan yang sempit, di mana di sana ada banyak tantangan, di sana banyak rintangan. Tetapi ada satu pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kami sedang menuju kepada kekekalan yang Tuhan sediakan. Ketika ada tawaran-tawaran dunia ini yang sering menggiurkan, Tuhan tolonglah supaya kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, sehingga kami tidak tergoyahkan karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berdoa untuk setiap pergumulan kami, baik di gereja maupun secara pribadi. Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit ataupun dalam proses kesembuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kita juga berdoa untuk pergumulan Pos PI Donomulyo.
Kita juga berdoa untuk sekolah Pelita Kasih. Lalu kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat. Kita juga berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani. Dan yang terakhir kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kesempatan kami boleh menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk Bapak Chandra Surya. Terus berdoa untuk proses kesembuhan Ibu Suprapti. Kami juga berdoa untuk Bapak Heri Cahyanto, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Dono Mulyo. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Ishak, Bapak Iswah Yudi, Ibu Yasin, dan juga Ibu Suratman. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Jika ada yang dalam lemah tubuh, kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, dan juga memberikan kesembuhan. Berdoa untuk keluarga, biarlah dengan kesetiaannya mereka boleh menjaga, merawat dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan Kau menolong Bapak Ibu Ishak, Bapak Ibu Heri Cahyanto, Bapak Edi, Bapak Adi Wikartono. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Edi. Kami juga berdoa untuk Bapak Sutopo. Kami juga teringat untuk Bapak Ibu Ari Mandang. Kami juga teringat untuk Ibu Diki Molindo. Kami juga teringat untuk Ibu Suprapto yang ada di Surabaya. Kami juga teringat untuk Ibu Slamet Budiman. Dan kami juga mengingat jemaat-jemaat yang lain yang dalam kondisi sudah lanjut usia dimanapun berada. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin mereka semuanya. Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Engkau juga yang memberikan hikmat bagi mereka menjalani hari-hari. Kami percaya bahwa sukacita yang dari surga itu yang Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah jemaat-Mu yang sudah lanjut usia tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan Pos PI Dono Mulyo. Secara khusus kami berdoa untuk kebutuhan mereka mendapatkan tempat ibadah yang permanen. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan dana yang diperlukan. Kiranya Tuhan juga Engkau yang mencukupkan. Ajarkan kepada jemaat-Mu untuk terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka supaya mereka juga akan terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk sekolah Pelita Kasih, sekolah yang Tuhan titipkan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau menolong hamba-hamba-Mu yang ada di yayasan di dalam memikirkan dan mengembangkan akan sekolah ini secara khusus di dalam masa pandemi. Tuhan juga menolong untuk koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan bersama-sama bergandeng tangan mewujudkan kasih Tuhan melalui lembaga pendidikan yang ada. Biarlah di masa pandemi ini kehadiran kami juga menjadi berkat bagi setiap anak-anak, walaupun tidak secara fisik. Tetapi Tuhan Kau menolong kami ketika kami berinteraksi dengan mereka. Kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan Kau yang menolong. Mungkin ada yang bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kehidupan perekonomian mereka, bergumul untuk anak-anak sekolah, kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin, memberkati, dan Kau juga yang memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan Kau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup jemaat-Mu, dan biarlah mereka tetap bersukacita menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau yang terus memimpin, secara khusus dalam perencanaan program-program di masa pandemi ini. Tuhan Kau yang memberikan hikmat, sehingga segala sesuatu yang direncanakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya bersama-sama sebagai sarana kami untuk mewujudkan kasih Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin pemimpin negara kami, diberikan hikmat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka boleh melakukannya dengan setia kepada Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Dan ketika ada banyak orang yang berusaha mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan Kau yang mengingatkan mereka. Kami berdoa untuk para medis yang sampai hari ini juga terus berjuang untuk melawan virus corona ini. Kiranya Tuhan juga Engkau yang menjaga, melindungi mereka. Memberkati juga untuk para pasien yang sedang juga berjuang untuk kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan dan kembali
memberikan mereka kesembuhan secara total, sehingga mereka dapat kembali melakukan aktivitasnya dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat, biarlah kami boleh mentaati akan himbauan pemerintah, menjadi orang-orang yang taat kepada bangsa dan negara kami, dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sehingga kami boleh menjaga diri kami sendiri dan juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Pemulihan negeri ini kami percayakan kepada Engkau. Kami percaya Engkau yang mampu memulihkan bangsa ini. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi, kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Dan kami percayakan negeri kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami. Inilah setiap doa kami serahkan dan kami percayakan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa kita hari ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah lupa kita selalu bersyukur karena kita ada sampai detik ini karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.